Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di video Irawati kali ini. Saya Irawati dengan NIM 2403046 dari kelas TI2D Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu. Kali ini akan menjelaskan tugas besar basis data lanjut dengan materi yang akan saya jelaskan yaitu function. Langsung aja. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama, apa itu function? Kemudian, format function itu seperti apa? Dan eksekusi function itu ada apa aja? Lalu jenis parameternya juga, beserta contoh studi kasus yang nanti bakal dijalankan live coding. Kemudian ada kesimpulan. Apa itu function? Function adalah subprogram pada Oracle yang digunakan dalam SQL atau PLSQL yang bersifat modular dan dapat digunakan kembali, disimpan sebagai objek database serta wajib mengembalikan satu nilai menggunakan sintak return. Jadi, pada function ini itu bisa digunakan kembali untuk modularnya. Kemudian, objek ini disimpan di dalam database dan ini itu function wajib mengembalikan satu nilai dengan sintak return. Sedangkan pada waktu video sebelumnya, materi prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Kita lanjut ya. Di sini terdapat format function, create or replace, membuat atau mereplace function dengan nama function, lalu ada argumen dan parameternya itu sama seperti prosedur ya, in, out, dan in, out dengan tipe data, kemudian return. Nah, ini dia, return, wajib ada return. Tipe datanya apa? Is atau as menggunakannya bebas sesuai kebutuhan, sama aja. Lalu ada deklarasi variabel dan badan programnya itu menggunakan begin sampai end. Di sini juga terdapat eksekusi function. Nah, jadi untuk menjalankan suatu kode program dengan metode function itu ada dua. Yang pertama ada anonymous block dengan declare, begin, dan end. Di dalamnya itu sudah terdapat fungsinya masing-masing ya. Kemudian di sini ada data manipulation language. Nah, dengan menggunakan ML, seperti contoh halnya itu dengan perintah select. Nah, dengan tambahan from dual. Jadi select nama function parameter sekian gitu dengan from dual. Kita lanjut ya. Nah, jenis-jenis parameter itu seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. In itu untuk menginput atau memasukkan nilai. Kemudian out itu untuk mengeluarkan suatu nilai, dan in out itu kedua-duanya antara menginput dan mengeluarkan. Ini dia contoh studi kasus. Jadi pada contoh studi kasus kali ini yaitu saya menggunakan dengan dua jenis studi kasus sederhana. Yang pertama menghitung luas segitiga dan menghitung nilai mahasiswa. Untuk melihat status mahasiswa ya, sama seperti kemarin. Jadi menggunakan nilai kurang lebih atau lebih dari gitu. Ya, lanjut. Nah, kita di sini ke luas segitiga dulu aja ya. Kita deklarasi biasa aja dulu. V alas number alas V tinggil number tipe datanya. Kemudian di sini masukkan tinggi, tutup, kemudian V luas. Kita pakai float aja supaya nanti hasilnya itu udah otomatis. Begin itu untuk badan ya, badan kode program suatu logika berjalan. V luas itu luas segitiga itu rumusnya setengah dikali V alas dikali V tinggi, tutup, kemudian dBMS output
kurung alas spasi V alas tutup TBMS output line itu tinggi spasi V tinggi DBMS output line luas harus ada biar muncul outputnya, tanda petik segitiga V luas tutup N apa ini luas, kita enter aja alasnya misalkan 10, ininya 16. Kita lihat ya sama-sama, kita lihat bareng-bareng outputnya seperti apa. Lama, boleh di refresh, tapi jangan panik dan jangan kaget ketika memang outputnya masih kosong, karena emang suka kayak gini ya. Tadi 10 sama berapa ya, sama 15 ya. Nah, muncul nih tuh, oh ya 10 dan 15, maka luas segitiganya adalah 75. Lanjut, kita buat declare untuk nilai mahasiswa. Declare v nama varchar 2 kapasitasnya 50 aja. Jangan lupa kasih tanda petik nama V nilai number aja. V hasil varchar juga ya, kapasitasnya 20 aja. Begin jika nilai lebih dari sama dengan sekarang 80, then V hasil lolos tutup. Nah, jika tidak, V hasil tidak lolos tutup. And if and TBMS output line nama V nama tutup TBMS output line
nilai V nilai U tutup TBMS output line keterangan oh iya kebiasaan ya tanda petik keterangan V hasil dan nih maka kita akan mencoba untuk merunningkannya running B akan kita coba sampai N IRA 90 biasanya nih yang bikin lama nih karena ada kayak gini nih apa coba harusnya bisa cepet ya hmm. 90 kita coba lagi jangan cepat menyerah tadi itu bisa ya buat nilai ini baru declare nah gak ada error nih harusnya ya kan udah ditutup juga cuman emang Oracle suka kayak gini tapi sebenarnya bisa ya cuman yang bikin lama kayak gini kita menunggu gitu kan harap bersabar udah belum nih ya bisa yuk lihat kontak biasanya kalau di refresh bisa nah bisa ya oke kita lanjut pelan-pelan aja kita masuk ke function create refresh vn luas segitiga
Em, bukan. Nah, jadi untuk function itu kita tutup dulu ya. Itu create or replace function. Buat nama functionnya, terus ini argumen, terus ini parameternya in semua, number itu tipe datanya, kemudian kasih return, terus tipe data lagi, kemudian is. Nah di sini fill was float gitu kan, kemudian begin. Nah kemudian begin fill was, kita coba aja dulu kali ya. Bismillah. Apakah berhasil? Oke, terpantau berhasil ya. Nah, lalu bagaimana cara menjalankan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Kita pakai anonymous block. Pertama, declare, begin, and. Nah, untuk declare-nya sendiri itu sama seperti yang di atas. Alas number alas v tinggi number v number titik 2 sama dengan tinggi v luas float. Nah, di sini itu untuk anonymous block itu alas and luas segitiga dalam kurung kita coba gunakan ya.
alasnya 20, tingginya 25. Apakah akan muncul? Oke. Muncul. Ya. Muncul nih. Oke, kemudian ketika kita menggunakan yang kedua itu pakai select, berarti select VN luas segitiga dalam kurung dan alas, koma, dan tinggi, terus di sininya tuh as v luas from dual. Coba aja ya. 12 lagi aja. Kamu muncul. Sudah muncul. Jadi munculnya itu seperti tabel ya. Seperti ini luasnya. Nah, kalau misalkan tanpa from dual itu kayaknya juga bisa. Kayaknya. Tadi 12 ganti ya 15. Coba. Iya, sama berarti, sama aja. Oke. Nah, ini kita selesai ya. Di luas segitiga. Selanjutnya kita buat function create or replace function. Ini juga function no? VM nilai MHS P6 var char 2. Jangan lupa dikasih parameter in. Selain nama, di sini juga ada P nilai, parameter in, number. Kemudian is return varchar 2 is tab v hasil varchar 2 20. Kemudian begin badan if P nilai lebih dari sama dengan 80, then V hasil
titik 2 sama dengan lolos. Tapi jika sebaliknya tidak, maka V hasil titik 2 sama dengan tidak lolos. Tutup dengan and if. Kemudian itu bisa langsung return aja untuk V hasil, tutup, kemudian N, tutup. Kita coba. Vn nilai MHS compiled, functionnya sudah tercompile ya. Nah, cara untuk menjalankannya bagaimana? Pertama itu pakai cara anonymous flow. Declare, begin, and. Declare-nya itu v nama, var char 2 50 ya. Tanda petik nama, v nilai number, sebentar. Dan nilai V hasil itu varchar 20. Nah, di dalam bikinnya itu langsung saja seperti yang di sini. Itu berarti kita pakai Vn, namanya Vn nilai MHS. Jadi V hasil titik 2 sama dengan Vn nilai MHS dalam kurung P. V dong. V nama, V nilai, titik koma, kemudian outputnya ya, outputnya ini juga output, kita copy aja. Nah, kita coba ya. Ceder. Nama Anis. Misalkan nilainya tadi 80 kan, lebih dari sama dengan untuk lolos. Kalau misalkan nilainya 79, maka hasilnya harap bersabar. Kita tunggu.
namanya and nilai MHS udah benar. Udah. Biasanya ada yang tipu atau gimana ini tuh ya. Tadi Anis 79. Berapa hasilnya? Ayo. Nah, tuh. Tidak lolos. Ini ya. Ngebug ini. Tuh, hasilnya tidak lolos. Tadi ini yang pertama ya. Yang kedua. Oke. Setelah itu kita gunakan dengan yang namanya select. Ya. Kita menggunakan select. Jadi kalau di sini namanya luas segitiga, kalau di sana berarti kita menggunakannya itu dengan select VM nilai mahasiswa dalam kurung kasih tanda petik dan nama, koma, dan nilai as v hasil from dual. Kita coba ya. Nama Agung nilai 80 deh. Kita coba lihat. Lolos. Kenapa bisa lolos? Karena tadi 80 ya. Kalau di bawah 80 itu seperti misalkan 75 juga itu hasilnya tidak lolos. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi antara prosedur dan function. Kalau di function itu lebih untuk outputnya tuh memakai return kan. Kalau nggak pakai return nanti bakal error kemungkinannya. Oke, itu saja untuk kode program yang sudah saya jalankan. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum penutupan, kita masuk ke kesimpulan dulu. Oke, selesai sudah studi kasus. Lanjut ke kesimpulan. Bahwasanya, function dalam PLSQL adalah subprogram yang digunakan untuk mengolah data dan selalu mengembalikan satu nilai menggunakan perintah return. Sehingga sangat cocok untuk perhitungan atau logika tertentu seperti menghitung luas atau menentukan status nilai mahasiswa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu function juga membantu membuat kode lebih terstruktur, modular, dan dapat digunakan kembali, serta dapat dipanggil melalui anonymous block maupun query SQL seperti perintah apa tadi? Select. Nah, ditambah dengan from dual ya, yang pastinya.
Nah, sehingga lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan dalam pengolahan data di database. Oke, sekian presentasi dari saya, Irawati. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk pematerian dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.